Injillah bisa membawa keselamatan. Nah, hanya Injil Kristuslah bisa membawa Anda ke dalam kerajaan Allah atau menuju ke dalam keselamatan. Selain dari Injil itu, Injil Kristus itu, sekali-kali Anda tidak akan selamat. Sekali-kali Anda tidak akan selamat. Hanya Injillah yang membawa Anda keselamatan. Kalau orang-orang yang tidak mau percaya Injil, bagaimana mereka mau selamat? Mustahil. Orang-orang yang tidak mau menerima Injil, bagaimana mereka selamat? Mustahil. Orang-orang yang tidak pernah mendengarkan tentang Injil, bagaimana mereka bisa selamat? Mustahil. Karena hanya Injil Kristus itulah yang bisa membawa Anda keselamatan. Hanya Injil Kristus saja bisa membawa Anda keselamatan. Di dalam Alkitab kekristenan pun, orang-orang Kristen yang hanya percaya pada perjanjian lama saja, mereka tidak akan selamat. Karena justru ada hukum Taurat, maka semua orang itu adalah hidup di bawah kutukan atau hidup di bawah kuasa-kuasa dosa atau tawanan dosa. Justru ada hukum Taurat menghadirkan dosa. Nah, maka itu dan justru hukum Taurat itu menghadirkan dosa itu, maka Allah mengutus anaknya supaya melalui anak itu membenarkan dan menggenapi semua janji-janji di dalam perjanjian lama itu. Lalu yang lama itu mengubah segala pola pikir kita, segala pembaharuan akal budi kita, lalu hanya bergantung pada Yesus Kristus. Jadi Anda yang belum percaya kepada Injil Kristus, Anda tidak bisa selamat. Saya kasih tahu terus terang saja, Anda tidak akan selamat. Karena kita semua adalah orang berdosa, dan melalui nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu, semua manusia adalah hidup di bawah dosa, dan kodrat dosa itu sudah jatuh di semua manusia, dan tidak ada seorang pun yang benar di bawah kolong langit ini. Nah, justru itu Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia dan percaya kepada Injil, bahkan menerima Injil itu, dialah bisa selamat. Nah, tapi kalau orang yang tidak mau menerima Injil, tidak mau percaya Injil, tidak mau mendengarkan tentang pemberitaan Injil, dia tidak bisa selamat. Dia tidak akan selamat, saya kasih tahu. Sekali-kali dia tidak akan selamat. Walaupun dia orang Kristen, tapi kalau dia perlu menerima Injil itu dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan selamat. Dia tidak akan selamat. Karena pada dasarnya, kita ini adalah orang berdosa, dan Tuhan bisa menghukum, dan seharusnya Tuhan menghukum kita. Tapi karena dia mengasihi kita, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya dan menerima dia itu, dia bisa selamat. Nah, jadi orang-orang yang tidak percaya menerima kepada Injil Kristus, mereka tetap akan masuk dalam neraka. Tetap akan masuk dalam neraka. Nah, di dalam Roma, di kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 di sana mengatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, jadi di sana bilang Injillah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tidak mengatakan Injillah yang menyelamatkan setiap orang berdosa. Tapi di sana bilang Injillah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, orang percaya berarti kalau Anda itu percaya kepada Injil dan menerima Injil, maka keselamatan itu akan terjadi. Tapi kalau Anda belum menerima Injil itu, keselamatan tidak bisa. Keselamatan tidak bisa. Nah, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi orang benar akan mendapatkan kehidupan, atau orang yang akan mendapatkan keselamatan yang abadi adalah ketika orang itu beriman di dalam Injil. Ketika orang itu percaya, menerima, bahkan beriman di dalam Injil, lalu bisa selamat. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. Karena sesuai dengan tadi bahwa kita adalah orang berdosa. Bagaimana kalau kita perlu menerima Injil itu bisa selamat secara langsung? Mustahil, bukan mustahil, tapi tidak bisa selamat kalau kita saja belum menerima Injil. Maka itu, jikalau Anda tidak mau menerima Injil, dari sejak kecil sampai saat ini belum menerima Injil, terima Injil itu dengan sungguh-sungguh.
sehingga hidupmu jangan menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.